Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Lucky dan kita ketemu di Dialog Nasional. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal tentunya berkaitan dengan dunia wisata yang ada di Banyuwangi. Dengan pemilihan bupati dan wakil bupati yang ada di Banyuwangi diharapkan semua sektor baik pariwisata dan lain-lain bisa menuju yang lebih baik. Untuk itu hadir di sebelah saya beberapa narasumber kita yang sudah mungkin tidak asing lagi. Di sebelah kanan saya ini ada Bapak Abdul Hajiz MD. Selamat siang, Pak. Siang, Mas. Beliaunya adalah Ketua Darwis Banyuwangi. Yes. Terima kasih kehadirannya. Yes. Di sebelah kanannya ada Mas Andika, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia. Terima kasih kehadirannya. Dan di sebelah kanan lagi ada yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Ada Bapak Zainal Mutakin, Ketua PHRI Banyuwangi. Selamat siang, Pak. Oke. Kita akan berbincang dengan bapak-bapak yang ada di sebelah kanan saya ini seputar pariwisata, pilkada. Karena tanggal 27 November serentak dilakukan pemilihan kepala daerah, khususnya Banyuwangi pemilihan bupati. Nah, tema kita kali ini adalah pandangan pelaku usaha terhadap Pilbub 2024. Apakah ini nanti akan diperkirakan menguntungkan untuk pelaku wisata atau sebaliknya? Saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Abdul Hajiz selaku Pak Darwis yang selama ini sudah mengurus bagaimana sektor wisata, walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa sektor yang sudah diurus. Bagaimana Pak pandangan Bapak untuk yang kemarin dan rencana yang akan datang? Silakan. Terima kasih, Mas. Ini terkait dengan pilihan bupati ya. Ini sekarang lagi mulai panas-panasnya ya. Untuk di Banyuwangi masih kondusif. Kalau di daerah-daerah lain ini kayaknya sangat panas. Sangat panas. Apalagi dua ya, apalagi hanya ada dua kandidat ya, ada dua pasang ya. Jadi tapi karena Banyuwangi ini sudah terkenal menjadi daerah wisata, bahkan menjadi tujuan wisata ke Banyuwangi, harapan saya ya sebagai rakyat kecil ya, supaya kontestasi ini supaya tetap kondusif. Karena ini akan berdampak kepada kunjungan wisatawan. Betul. Bayangkan nanti karena konsep pariwisata ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang aman, kondusif. Saya yakin kalau Banyuwangi tidak aman, maka kunjungan otomatis berkurang. Baik. Apalagi saat-saat ini ya, terus terang saya akui tahun-tahun ini sudah mulai ada penurunan kunjungan ke Banyuwangi. Mungkin ada beberapa faktor ya yang menyebabkan itu turun. Mungkin faktor pertama adalah daya beli masyarakat memang sudah mulai menurun. Sehingga orang tidak lagi, semua yang kelas menengah tidak lagi berwisata, mungkin bertahan. Yang penting bisa beli beras, cukup makan. Gitu. Oh gitu. Jadi dengan prediksi yang kemarin justru dengan pilkada serentak, daya beli masyarakat akan meningkat karena mungkin ada kucuran dana dari pusat yang luar biasa, malah terbalik sekarang ya Pak? Jadi faktanya mungkin karena ini ada permasalahan global ya, bukan cuma di Banyuwangi, tapi mau tidak mau kita memang harus mengakui bahwa ada permasalahan global ya. Tapi tentunya Banyuwangi ini dengan pariwisata ini, saya rasa ya masyarakat masih bertahan lah ekonominya ya, karena kunjungan-kunjungan dari luar kota itu pasti masih ada di hari-hari weekend. Ini termasuk Mas Andika sebagai pelaku juga, ini dirasakan betul. Karena sekarang kalau melihat tren kunjungan ke Banyuwangi, justru ini yang banyak dari luar kota. Artinya apa? Jadi artinya pendapatan dari kabupaten-kabupaten lain itu bisa berputar di Banyuwangi. Ini kan luar biasa. Artinya ini bisa menghidupkan income per kapita ya. Kalau ada kemarin bilang bahwa teman-teman bahwa pariwisata ini hanya bisa menyerap segelintir orang. Tapi padahal menurut saya justru dengan pintu pariwisata ini sebagai pembuka pasar di Banyuwangi, ini mulai dari kuliner, termasuk dari supir-supir angkot, ini banyak dihidupkan dari sektor pariwisata. Bayangkan kalau sekarang nggak ada wisata, angkot ini mau muat apa? Sekarang sudah orang punya kendaraan sendiri. Tapi yang terjadi hari ini, bagaimana orang naik kereta itu dijemput di Ketapang, stasiun, sehingga angkot ini bisa difungsikan sebagai angkutan-angkutan wisata.
Ini banyak, multi efek playernya banyak. Bahkan ke sektor perikanan, pertanian, ini juga berdampak. Bayangkan kalau kunjungan ini banyak datang ke Banyuwangi, sayur-sayuran, bagaimana UMKM juga pesan sayur, bagaimana juga warung-warung pesan ikan, ikan bakar dan sebagainya. Ini kan produk-produk perikanan juga terserap di sini. Iya. Jadi kadang-kadang ada orang yang melihat sebelah mata bahwa pariwisata yang dianggap mendapat dampak itu hanya yang di lingkaran itu. Hanya Tapi di itu tempatnya ya Pak ya? iya di tempat itu. Hanya di tempat wisatanya, padahal tidak ya Pak ya? Padahal tidak, padahal salah. Multi efek playernya ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi hal-hal seperti ini loh, maka siapapun nanti yang menjadi Bupati Banyuwangi, harapan saya monggo ini harus disupport betul. Karena nggak mungkin kalau tidak ada destinasi, orang mau tidak ada atraksi kunjungan, nggak mungkin orang datang ke Banyuwangi. Masa iya orang dari luar kota datang ke Banyuwangi hanya duduk-duduk, masuk angin pulang? Iya. Kan butuh atraksi. Di samping itu butuh pengelolaan yang profesional, sehingga masyarakat itu bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan. Ini sehingga wisatawan itu bisa datang kembali, bukan satu kali. Bukan cuma Sejauh satu ini kali. dari masyarakat Banyuwangi sendiri atau dari luar kota Banyuwangi persentasenya gimana Pak? Kalau untuk bulan-bulan ini, mungkin persentasenya bisa 50-50. 50 ya? Ya, 50-50. Jadi masih imbang dari luar kota sama masih imbang. yang Banyuwangi ya Pak? Iya, masih imbang. Oke. Walaupun akhir-akhir ini memang ada kenaikan ya, kenaikan tiket di kawasan-kawasan Taman Nasional. Ini secara nasional memang naik. Hari ini naik. Bahkan kemarin saya pernah ikut rapat juga di Bali ya, karena juga Grand Watu Dodol ya salah satunya. Kita juga Banyuwangi jualan Pulau Menjangan dan Tabuan, itu sudah menjadi satu paket. Ini ada kenaikan tiket kemarin, dan kenaikannya itu hampir ya 40%. Iya. Dengan kenaikan ini berdampak positif atau negatif memandangnya Pak? Ini baru masih berjalan sekitar ya 1 mingguan ya. Ya, kalau yang Menjangan baru kemarin, kalau yang Taman Nasional dan Ijen itu sudah sekitar 10 harian. Ini dampaknya belum terasa. Belum terasa. Ya? Belum terasa. Tapi prediksi ke depan ini kira-kira lebih berdampak positif apa negatif kira-kira Pak? Dengan yang dikelola oleh perhutani itu. Kalau saya selalu gini ya, walaupun ada kenaikan, saya selalu positive thinking ya. Karena Taman Nasional itu bagaimanapun punya aturan sendiri. Siap. Karena di situ juga banyak satwa-satwa yang dilindungi. Bisa saja itu ingin membatasi kunjungan supaya lingkungannya tidak rusak. Iya. Tapi dampak dari semua itu bisa nanti orang yang merasa mahal nanti masuk ke Taman Nasional, dampaknya pada wisatawan-wisatawan kecil, destinasi-destinasi kecil. Yeah. Kayak Pantai Cemara, Pulau Mustika, terus ini juga Pulau Merah. Sehingga ada dampak pembagian, pemerataan. Sehingga orang tidak cuma fokus atau bertumpuk di Taman Nasional. Mungkin itu. Oke, jadi lebih bisa memberikan efek ke yang di sebelah Taman Nasional ya Pak? Ya, betul. Berarti positif nanti kira-kira seperti itu Pak? Bisa-bisa positif. Iya, dengan jumlah misalnya yang rombongannya misalnya dinilai terlalu besar, mungkin ke sini aja Nah, gitu bisa. ya Pak? Masih ke alternatif di lain. destinasi yang di sebelahnya. Sejauh ini peran serta pemerintah Pak untuk memperhatikan atau punya nggak perhatian khusus kepada Pok Darwis yang ada di Banyuwangi? Memang begini ya, semenjak pemerintahan dulu waktu zamannya Pak Anas ya, memang artinya program utamanya adalah pariwisata. Jadi bergeser kemarin karena UMKM, akhirnya UMKM naik kelas. Yeah. Jadi sebetulnya menurut saya antara UMKM dan pariwisata ini harus sama-sama seiring sejalan. Yeah. Karena kita punya UMKM, terus nggak ada yang datang ke sini, siapa yang beli? Yeah. Padahal yang mengundang tamu ini adalah wisata. Wisata. Ya, otomatis kalau sudah banyak kunjungan dari luar kota ke sini, ya UMKM dengan sendirinya laku. Laku pasti. Iya. Tapi bagaimana kita branding UMKM dengan hebat, tapi orang nggak datang ke Banyuwangi? Ya juga nggak laku gitu. Terus siapa yang mau beli gitu? UMKM-nya nanti jalan di tempat ya Pak? Jalan di tempat. Artinya ini tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma fokus di sini, sementara ini ditinggalkan. Itu peribahasanya itu, yang sini lepas, tangan kiri lepas, akhirnya cuma tangan kanan tergenggam. Yang terjadi sekarang? Harus digenggam semua. Ini yang terjadi hari ini? Ya ini sebagai harapan saya lah. Ke depan. Seperti itu harapan saya. Baik.
Pemirsa NTV, dimanapun Anda berada, kita akan kembali meneruskan pembahasan yang luar biasa ini, tentunya dengan pertanyaan dan jawaban sekaligus apa yang Anda tahu, dan pastikan dunia wisata terbangkit bersama Banyuwangi yang akan datang. Kita akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih pemirsa NTV dimanapun Anda berada dan masih bersama kami di Dialog Nasional, dan tentunya kita akan melanjutkan kembali pandangan pelaku usaha terhadap Pilbub 2024, dan kita ke Mas Andika. Siap, Mas. Selaku Himpunan Pariwisata Wisata Indonesia, HPI. HPI di Kabupaten Banyuwangi. Gimana pandangannya, Mas? Terkait Pilbub ini, Mas ya? Iya. Jadi kalau terkait Pilbub ini pasti kami akan mendukung siapapun yang nanti berhasil menjadi bupati, karena untuk terkait pilihan itu kembali ke individu masing-masing. Kami HPI adalah organisasi yang non politik, seharusnya kita tidak mendukung satu calon, tapi kami mendukung bupati yang terpilih. Namun terkait bupati yang kali ini kami pun masih belum tahu bagaimana visi misi dari calon-calon bupati yang ada ini tentang pariwisata. Mungkin kami perlu untuk mengulik bagaimana sih visi misinya mereka terkait pariwisata. Yang pasti kami menginginkan pariwisata ini yang semakin maju, semakin baik, dan semakin kondusif. Dan terkait Pilbub kali ini, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Ajis dari Darwis, kami dari HP berharap juga kondusivitas dari Pilbub ini supaya tidak mengganggu keamanan, sehingga nanti tamu-tamu yang datang dari luar Banyuwangi itu tetap datang ke Banyuwangi meskipun ketika saat Pilbub. Dan sejauh ini yang saya amati, saya bersyukur karena riak-riaknya itu hanya terjadi di sosial media. Tidak sampai yang frontal banget ketika di lapangan ada kampanye yang sampai menimbulkan huru hara. Kami bersyukur banget karena ini juga menjadi efek positif bagi wisatawan yang akan datang ke Banyuwangi. Karena mereka pasti akan melihat apakah aman atau tidaknya. Karena memang keamanan ini juga menjadi salah satu sabta pesona dalam wisata itu sendiri. Iya. Tamu akan datang ke Banyuwangi ketika kondisi aman dan kondusif. Iya. Karena kalau nggak aman pasti tamunya nggak akan datang. Terus kalau nggak aman, nggak datang, kita kerja apa? Pasti karena efeknya pariwisata ini ke semua hal, bahkan ke hotel juga, ke restoran, ke destinasi seperti warung-warung kecil tadi, mungkin yang ada di destinasi wisata itu pasti akan berpengaruh. Ini sejauh ini terjadi peningkatan atau penurunan terkait dengan Pilbub? Kalau terkait Pilbub sih kita tidak ada data resmi ya, karena pasti perlu melakukan riset dan juga penelitian di tempat destinasi-destinasinya. Tapi sejauh ini masih banyak teman-teman yang masih tetap bekerja sebagai pramu wisata, menemani tamu-tamu meskipun itu tamu domestik maupun wisatawan asing. Jadi masih ada ya, tiap akhir pekan masih ada yang bekerja. Dan saya bersyukur ini masih ada yang bekerja di sini meskipun terkait Pilbub. Dari teman-teman pramu wisata sejauh ini terperhatikan tidak dari pemerintah daerah? Kalau dibilang diperhatikan, iya, tapi masih kurang. Karena kalau kita ngomong tidak diperhatikan, pasti juga salah. Iya. Memang karena terkait pariwisata sendiri kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemkab, karena pariwisata itu bukan hanya tentang prawisatanya, tapi juga bagaimana tentang Pokdarwisnya, bagaimana tentang PHR-nya, bagaimana tentang travel-travelnya. Dan terkait hal-hal seperti ini, juga pengembangan fokus dari pemerintah kabupaten selama ini, kalau PRD-nya Pak Bupati Anas itu kan promosi, bagaimana mempromosikan, bagaimana membranding wisata-wisata Banyuwangi menjadi sangat keren, dan itu cukup berhasil. Bukan cukup, sangat berhasil membranding Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata yang keren.
Nah, saya berharap branding-branding yang keren ini juga dibarengi dengan bagaimana peningkatan SDM-nya. Ya. Entah itu SDM yang ada di destinasi wisata maupun yang terkait pramu wisata. Karena mau sebagus apapun destinasi wisata, mau sebagus apapun branding kita, jika tidak dibarengi dengan peningkatan SDM yang mumpuni, yang berkelanjutan, juga pasti akan hancur dengan sendirinya nanti. Pasti akan mengurus dengan sendirinya. Karena ketika tamu datang ke sini tidak mendapatkan pelayanan yang bagus, dengan SDM yang bagus, pasti mereka akan bertanya-tanya untuk kembali lagi, ragu untuk kembali lagi. Tetapi jika dibarengi dengan SDM yang bagus, pasti mereka akan semakin terkesan, mereka akan semakin ingin datang ke Banyuwangi lagi, bukan hanya kangen dengan destinasi wisatanya, tetapi juga dengan keramahan dan kemampuan SDM dari pemangku wisata yang ada di Banyuwangi. Selama ini dari teman-teman pramuwisata sendiri untuk peningkatan SDM apa yang dilakukan, Mas? Ada beberapa kali pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemkab yang dilakukan di beberapa periode sebelumnya, dan ini sebenarnya sudah cukup dilakukan, tapi mungkin akan lebih bagus lagi jika dibarengi dengan adanya mungkin bantuan, atau bukan bantuan sih, dipermudah untuk mendapatkan lisensi dan juga sertifikasi yang dibutuhkan oleh teman-teman prawisata. Oke, karena saya dengar masih banyak sekali yang belum mendapatkan lisensi, tapi sudah melayani, seperti itu di Banyuwangi. Iya, masih banyak. Masih banyak teman-teman prawisata yang sudah bekerja, mereka sudah mendapatkan sertifikasi, tapi belum mendapatkan lisensi. Dan ini juga menjadi salah satu PR besar di Banyuwangi juga. Iya. Nanti akan saya tanya terkait apa yang diharapkan dengan teman-teman yang belum mendapatkan lisensi ini. Kira-kira apakah sanksi, apakah apa? Nanti teman-teman dari pramu wisata saya akan gali jawabannya, tapi saya akan ke Bapak Zainal selaku Ketua PHRI Banyuwangi. Gimana Pak pandangan jenengan dengan Pilgub 2024? Sudah mengundang kami untuk dialog. Ini dialog tapi juga ngobrol serius begitu. Ngobrol serius ya. Terima kasih. Sedikit berbeda dengan Pak Ajis dan Mas Andika tadi ya. Kalau kita dari PHRI ditanya pandangan terkait Pilgub ini, saya kira nanti akan ramai begitu. Ramainya dalam begini. Di mana dua calon ini, yang satu petahana, yang satu ini muncul sosok baru begitu ya. Di mana kalau yang petahana ini saya kira sudah mereka tagline-nya aja lanjutkan. Nggak tahu yang dilanjutin apa, saya nggak tahu ya. Terus kemudian yang baru ini, yang muncul baru ini menawarkan sebuah perubahan di situ. Nah, nantinya yang akan dirubah apa kita juga nggak tahu. Gitu. Karena selama ini kita juga nggak tahu, benar dari Mas Andika tadi, visi misi daripada kedua calon ini yang tahu melanjutkan gitu ya. Yang petahana, tahunya perubahan. Kita nggak jelas itu, begitu ya. Yang dilanjutkan apa, yang dirubah apa? Ini kan demokrasi. Ini kan lagi-lagi ini pesta rakyat Banyuwangi yang dijalankan 5 tahun sekali. Yang pastinya nanti bukan harapan sih, saya memandang daripada pemilihan bupati pada Banyuwangi tahun 2024 ini, yang kita inginkan itu nanti supaya jangan masyarakat ini nanti apatis begitu. Masyarakat itu kan banyak. Kami sebagai masyarakat pelaku usaha yang dinaungi oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ini jangan sampai apatis. Karena apa, kebijakan tentunya kami wait and see dong, begitu. Terkait kedua calon ini begitu. Sebetulnya yang kami inginkan itu audiensi lah dengan kita. Program-programnya apa terkait dengan pengembangan pariwisata dan destinasinya, kemudian sektor hotel dan restoran itu seperti apa ke depannya. Apakah yang selama ini digaungkan di media sosial, kemudian di semua platform ini ya, termasuk media online segala macam. Banyuwangi ini kan sering mendapatkan reward. Award. Ya. Nah ini penghargaannya ini seperti apa begitu?
Tapi sebenarnya kita sebagai pelaku usaha ini tidak inilah ya mungkin tidak ada pengaruhnya kepada kita. Mau ada kita bangga sebagai rakyat Banyuwangi yang berusaha di Banyuwangi, bangga lah, yang pastinya bangga. Tapi program-program daripada calon-calon ini kami kan belum tahu juga sih. Iya. Jadi butuh ya Pak, butuh diinformasi secara intens ya ke pelaku-pelaku usaha juga. Pastinya begitu. Saya kira kalau misalkan tadi bicara pariwisata, Pak Anjisnya dengan destinasi, Mas Andika dengan pramu wisatanya itu, kami dari unsur PHRI. Yang jelas kita secara normatif sebagai pelaku usaha ini ya mengikutilah ketentuan-ketentuan yang ada di regulasi yang ada di Banyuwangi, begitu ya. Tapi nanti terkait regulasi ini, bagaimana dengan ini calon kedua bupati ini? Karena saya lihat sekilas baik di TikTok kemudian di Facebook sekarang manis banget gitu. Kedua-duanya ini saya rasakan bagus. Orang jualan harus manis. Iya. Baik, kita tahan dulu Pak. Kita lanjutkan betapa manisnya mereka. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi tetap di Dialog Nasional. Baik, terima kasih pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Dialog Nasional. Kita masih di Pak Jainal ini, melanjutkan yang manis-manis tadi. Oh ya. Iya. Gimana nih Pak, pandangan Bapak tentang kedua pilihan kita ini? Iyalah, calon ini. kita ini masyarakat, pelaku usaha ini ingin yang realita gitu loh. Yang realistis aja lah. Bolehlah gimmick gitu, tapi jangan banyak. Kadar gimmick itu mungkin berapa besar gitu. Kalau Pak Ajis tadi karena beliau menaungi di FGD ya, saya kira wajar. Mereka agak mungkin manis-manis sekali gitu, nggak masalah Pak Ajis ini. Walaupun tadi kan nggak ini, tapi kita ini perlu gitu loh, supaya masyarakat ini kan harus ada konsisten gitu loh. Konsisten. Apa yang disampaikan, diucapkan banyak sekali. Bukan karena melanjutkan yang saya bilang tadi, melanjutkan terkait hal apa. Kemudian perubahannya terkait apa? Karena banyak sekali Mas. Pelaku usaha ini terbebani segala macam. Belum terkait perizinan segala macam. Apakah nanti misalkan kedua calon ini yang bisa menjanjikan, yang realistis gitu kepada kita, khususnya pelaku wisata. Kalau Pak Ajis, Mas Andika saya nggak tahu ya. Janjinya dikasih janji apa saya nggak tahu. Tapi kalau saya tidak pernah dikasih janji-janji. Apa janji-janji itu janji palsu atau mungkin ini cuma manis doang begitu. Tapi setidak-tidaknya kami samalah setuju. Kita mendukung tadi nanti kepada pemerintahan atau mungkin bupati terpilih begitu. Tapi yang jelas kami ini sebagai pelaku usaha di sini terkait peningkatan SDM, oke, pasti. Teman-teman PRI kan tidak butuh janji kan Pak? Butuhnya realita Pak? Saya nggak perlu dijanji-janjiin lah. Kebanyakan itu janji palsu. Sudah ditepati Pak. Iya, ditepatinya itu sedikit doang gitu. Palsu semua itu. Gitu loh. Jadi janji biasa Mas. Kami menyadari juga. Kami kan bukan orang baru. Bukan orang baru juga. Seperti Mas Andika sampaikan. Bukan orang politik, begitu loh. Tapi kalau memang pilkada ini kentalkan muatannya dengan politik. Jadi janji-janji politiknya, baik petahana yang baru ya seperti itu. Nanti realitanya seperti apa. Nah, kami mendukung, tapi dengan satu syarat. Ketika ketika para pemimpin ini terpilih nanti, ketika ada sesuatu hal yang perlu masukan, perlu kritikan, telinganya jangan panas dong, gitu. Memang pemerintah nggak boleh anti kritik. Nggak boleh begitu. Ya saya nggak, kalau Mas Ajis ini mungkin ya
kritikannya begitu aja lah. Kurang pedas ya? Kalau kita kurang pedas itu. Kalau kita kan harus gitu. Saya tambah lombok. Coba ini saya ke Pak Ajis. Ya. Pak Ajis punya yang pedas nggak? Kira-kira apa yang pedas dari Pak Ajis ini selaku Pak Darwis? Anda begini ya, terlepas dari harapan-harapan di pariwisata tadi. Ya. Sebetulnya menurut saya ya, mengukur keberhasilan itu bukan cuma di finansial. Ini yang selama ini seolah-olah dia branding keberhasilan ini, bangun ini. Sementara meningkat. Ya, kalau kita mau ngomong secara global ya, padahal ada di sana namanya mulai bebroknya mural ya anak-anak muda. Ini perlu diperhatikan. Betul. Ini perlu diperhatikan. Jangan cuma kita mengukur bangunan sudah buat jembatan, sudah buat jalan. Tapi sementara pendidikan anak-anak muda, moral anak-anak muda ini kan sudah mulai luar biasa, sudah hancur ya. Betul. Ini sebetulnya yang juga menjadi perhatian pemerintah. Kita memang hidup di negara demokrasi, ya. Tapi tentunya kita, jadi kontestasi itu sudah menjadi 5 tahunan pasti terjadi. Jadi mereka harus sadar bahwa kita hanya 5 tahun loh, 5 tahun ya. Belum tentu itu jadi. Jadi intinya apa? Jadi silahkanlah nanti mereka berkontestasi. Mau pendukung 1, 02, silahkan. Tapi bagaimana kita nanti, harapan saya, jangan sampai ada dendam politik. Betul. Ini yang terpenting. Biasanya ya, yang jadi ini, satu desa kalah, itu nggak diperhatikan. Ini yang bahaya. Iya. Kalau misalkan siap maju, ya harus siap kalah. Biasanya nggak ada yang mencoblos, jalannya dibiarin. Dibiarin. Bahkan nggak pernah didatangin. Nah, hal-hal seperti ini janganlah. Ayo, kalau memang mau jadi bangsawan, mau jadi pejabat, harus punya hati besar, legowo. Karena saya mengelola pantai, harus punya hati kayak segoro. Apapun masuk ke sana tapi nggak bau. Iya. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ini enggak. Saya mohon betul ini, jangan sampai ada dendam politik. Misalkan karena tidak mendukung di satu RT, satu wilayah, tahu-tahu mereka nggak diperhatikan seperti wilayah-wilayah yang lain. Terus yang kedua, hari ini saya melihat di TikTok, katanya Mas Zainal, katanya Mas Andika. Saya lihat di TikTok, di Facebook. Hampir tiap hari namanya calon ini, 2 pasang calon ini bertemu dengan masyarakat. Artinya sama posisinya dengan masyarakat. Bahkan duduk makan di tanah, itu pakai daun, itu dengan masyarakat. Ketika belum seperti ini ya Pak? Ketika belum seperti ini mohon diperhatikan. Iya. Tapi, dikala dia sudah terpilih, ini seolah-olah sudah drastis ada jarak. Jumpa aja nggak noleh. Ada jarak. Saya mohon ya, saya mohon nanti siapapun yang terpilih, ya biasanya saya kalau ada festival dan sebagainya, ini ada namanya protokoler. Iya. Kadang-kadang kita nggak fokus pada acaranya, fokus pada protokoler sehingga acara itu nggak jadi. Iya. Banyak pengurangan. Iya, saya mohon apakah itu memang dikehendaki para pimpinannya atau ini protokolernya menjadi penjilat? Iya. Padahal saya ingat pidato Pak Prabowo. Ayolah, tinggalkan yang namanya survei-survei angka-angka, apalagi hanya ingin menyenangkan tuannya. Walaupun surveinya ini jelek, misalkan di mata masyarakat, ini namanya ingin menyenangkan, asalkan Bapak senang, ABS misalkan, atau asalkan Ibu senang misalkan ya. Ini jangan dilakukan. Kita harus sesuai dengan fakta. Yang miris 3 hari yang lalu saya, Mas. Ini masalah kemiskinan. Ini saya kalau ngomong cerita ini kayaknya mau nangis. Saya ketemu dengan anak disabilitas, difabel ya. Suaminya nggak bisa bicara, istrinya nggak bisa bicara. Punya anak 2, 1 umur 4 tahun, yang 1 umur 7 tahun. Dia cerita bahwa nggak punya beras, nggak bisa makan. Bahkan saya datang ke rumahnya, dia nggak punya kasur. Orang-orang seperti ini, padahal ini ya, kalau sudah kampanye, ini menjadi orang yang seolah-olah paling diperjuangkan. Setelah jadi, realitanya apa? Ini bisa dicek ke rumah saya, hari ini istrinya saya suruh kerja di saya. Ya, walaupun nggak ada pekerjaan, yang penting, maksud saya ingin mendidik orang itu supaya nggak hanya diberi, tapi bagaimana dia punya tanggung jawab sebagai pekerja. Ini istrinya sementara, saya masih mencarikan pekerjaan suaminya. Sampai hari ini, saya mau nangis, anaknya itu 4 tahun dan 7 tahun. Saya tanya, berapa hari nggak makan? Sudah 3 hari. Ya. Ini loh.
Saya walaupun nggak jadi bupati, tapi saya masih peduli dengan orang-orang seperti itu. Nyalon. Nggak perlu. Kita nggak perlu menjadi penjabat, tapi untuk ini ya, untuk sosial kepada masyarakat ini berangkat dari hati. Dari hati kita. Saya khawatir nanti setelah jadi pejabat malah saya lupa. Doakan sajalah supaya saya nggak lupa kepada saudara-saudara kita yang masih butuh. Silahkan dicek, masih ada di rumah saya. Tetap ngurus GWD aja. Iya. Untuk orang-orang GWD ini mas sudah bermanfaat banyak orang. Makanya saya selalu ngomong kepada pemerintah, selalu mengkritisi pemerintah. Ukuran kesuksesan sebuah kabupaten itu bukan cuma pada PAD. Ya. Tapi bagaimana angka kemiskinan ini berkurang, tapi bagaimana lapangan pekerjaan ini tercipta. Masyarakat ini sudah membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa dipandu pemerintah. Sudah ada koloni-koloni usaha-usaha ini yang tidak dipandu pemerintah. Bahkan modalnya modal sendiri. Ini yang harus didorong. Malah jangan ditekan dengan pajak-pajak yang tinggi. Inilah yang harus pemerintah tahu di situ bagaimana supaya pekerjaan ini, masyarakat ini tetap survive. Di tengah apapun, mau itu pandemi, mau itu ada namanya krisis global dan sebagainya, ini yang harus disupport dengan pemerintah. Jangan ditekan dengan hal-hal yang tinggi sehingga mereka tidak bisa membayar dan pada akhirnya usahanya tutup dan karyawannya berapa. Iya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga angka pengangguran yang akan terus bertambah ya Pak. Iya. Kemiskinan bukan menurun. Angka pengangguran dan kemiskinan itu diangkat Iya. setelah ada pencalonan, mau mencalonkan. Kalau enggak, nanti PAD harus tinggi. Gitu loh. Ini loh, PAD harus diimbangi dengan bagaimana lapangan pekerjaan ini tercipta. Karena ini sebagai indikator penilaian bahwa kabupaten itu berhasil, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Iya. Mungkin itu. Berarti intinya bukan dari PAD yang tinggi, tapi income masyarakat yang tinggi ya. Betul. Baik. Pemirsa yang ada di rumah, obrolan ini kan semakin menarik, semakin mengeluarkan sesuatu yang dalam hati. Kemarin mungkin masih tersimpan, tapi hari ini akan dimunculkan. Kita akan kembali saat lagi tetap di Dialog Nasional. Terima kasih pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita masih di Dialog Nasional. Kita akan kembali lagi ke bapak-bapak yang luar biasa ini. Mas Andika sekarang. Ada sesuatu yang pedas juga enggak dari Mas Andika? Sesuatu yang pedas sih, ya nggak terlalu sih, karena tetap Iya bagaimana. Mas, Banyuwangi Skotempong Mas, harus pedas. Pedas ya? Betul, Mas. Iya. Ada juga yang pedas, Mas. Ada yang Ada pedas. yang pedas juga. Nah, terkait tadi mungkin disampaikan ya, parameter keberhasilan pemerintahan itu apa sih seperti yang disampaikan tadi Pak Ajis. Sebenarnya kan kita kan ini sesuatu yang subjektif. Iya. Dari sisi mana kita melihatnya? Iya. Kalau dari sisi pariwisata sendiri, dari kami, dari sisi pramuwisata, pasti masih belum berhasil terkait bagaimana pengembangan SDM-nya. Iya. Karena bisa dilihat dari data statistik, yaitu perbandingan antara jumlah pramuwisata yang mempunyai lisensi maupun dengan yang berlisensi itu cukup jomplang juga. Bagaimana juga kita melihat luasnya Banyuwangi, dengan begitu banyaknya destinasi wisata, kita itu masih membutuhkan banyak sekali pramuwisata yang legal, kompeten pastinya, dan mampu menceritakan Banyuwangi itu dengan menarik. Karena jangan sampai tamu-tamu yang datang ke Banyuwangi itu hanya disuguhkan, Bapak ini makanannya silakan makan, Bapak ini GWD, tanpa mendapatkan atau ya interpretasi yang baik dari seorang pramuwisata. Karena perjalanan wisata itu pasti akan lebih berkesan ketika kita mendapatkan nilai-nilai edukasi juga dari situ. Apa sih GWD itu? Bagaimana masyarakat di sana yang berubah pola pikirnya setelah mengenal pariwisata, yang sebelumnya menggunakan alat tangkap ikan yang kurang bersahabat dengan alam, akhirnya mereka mulai mengkonservasi alam. Itu yang terjadi di Bangsering maupun sepanjang jalan, sepanjang pantai itu. Bagaimana dulu masyarakat yang suka jual telur penyu,
yang sepanjang pantai timur Banyuwangi ketika mereka mengelola pariwisata, akhirnya mereka mulai mengkonservasi dan ini mendapatkan nilai tambah juga. Karena Mas izin saya potong dulu, nanti biar Mas Zainal yang menjawab ya terkait masalah ini kan masalah bagaimana orang supaya bisa menceritakan Banyuwangi. Bagaimana ingin menceritakan Banyuwangi? Kalau nggak bisa membedakan antara hotel dengan homestay, nanti biar beliau yang seharusnya homestay ini tamu yang datang ke rumah seseorang dan berinteraksi. Bukan dia buat penginapan baru. Nanti biar mereka sudah. Ini ranahnya PHRI nanti ini. panas aja. Iya supaya panas gitu loh. Mancing. Iya, dilanjutkan. Jadi ketika tamu datang mendapatkan nilai, mendapatkan interpretasi yang baik, pasti mereka akan semakin berkesan tentang Banyuwangi. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan di Banyuwangi. Mungkin saya berharap peran Pemkab dan juga mungkin nanti siapapun yang terpilih, bupati yang terpilih, lebih fokus ke pariwisata. Karena sekali lagi, mungkin pariwisata ini bagi banyak orang itu nggak terlalu tidak terlalu wah. Padahal dari pariwisata inilah mendatangkan banyak sekali pemasukan. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi. Perputaran keuangan yang luar biasa ya. Pondok Abab boleh duit, Mas. Iya. Pondok Abab. Ketika ada tamu datang ke sini, mereka belajar bagaimana itu di Kemiren, mendatangkan uang untuk orang Kemiren. Bagaimana yang di Kemiren bukan hanya memiliki homestay, tapi bagaimana nanti orang yang jual kopi, orang yang bikin kue kelemben, bolu-kowo, bahkan yang untuk gedokan itu juga ada. Dapat duit ya. Misalkan ada pasar pagi pasar itu Kemiren. Jika tidak ada wisatawan yang datang dari luar Kemiren, nggak akan laku itu. Makanya perlu meningkatkan SDM sehingga bisa memberikan interpretasi yang baik. Jadi bukan hanya tamu datang disuguhin atraksi wisata tanpa ada penjelasan interpretasi dan tanpa ada interpretasi yang bagus. Jadi dari pramu wisata mengharapkan peningkatan SDM yang benar-benar ditingkatkan ya Mas? Iya, yang harus benar-benar ditingkatkan. Bagaimana berkelanjutan? Karena ya kita nggak harus kita nggak hanya berharap wisatawan datang dari Indonesia aja, tapi bagaimana ketika ada wisatawan dari Eropa yang datang ke Kemiren, yang datang ke GWD, yang datang ke Banyuwangi Kota, datang ke Pulau Merah, ketika mereka datang ke sana hanya melihat hanya mendapatkan alam. Tapi ketika mendapatkan interpretasi yang baik, mereka pasti akan cerita ke negaranya sendiri, bahwa Kemiren itu bagus, bahwa GWD itu keren banget, bahwa ada sesuatu yang diceritakan. Mereka hanya alamnya kebudayaan kita juga. Apalagi Banyuwangi itu kan cukup lengkap. Kita ada wisata alam, budaya, kuliner, terus destinasi pantainya juga cukup. Mau apa lagi sih di Banyuwangi ini? Kalau di GWD paket edukasinya sudah jalan, Mas. Alhamdulillah. Saya mengajak wisatawan sadar tentang lingkungan, diajak menanam terumbu karang. Saya sudah jalan. Saya yakin itu, karena saya sudah sering ke sana, Mas. Sering ke sana. Tanaman pohon cemara juga banyak. Tapi kan perlu juga diimbangi dengan wisata yang lain. Bagaimana nanti pemrataannya? Jadi wisatawan itu nggak hanya 3 hari, 4 hari di Banyuwangi, bisa tapi 7 hari di Banyuwangi, berkunjung di Banyuwangi terus. Baik, terima kasih. Ke Pak Zainal, harapan Pak dari PHRI Pak, untuk pemerintah Pak. Ya harapan kita ini sebetulnya kalau dari ini PHRI ya terkait kedua calon ini siapapun nanti yang jadi, berilah kami ini memang janji-janji yang realistis gitu aja. Karena biasalah janji politik seperti itu, kadang-kadang jarang ditepati begitu. Karena banyak PR nanti ke depannya, tidak cuma cukup senang, puas diri, bergembira dengan Banyuwangi yang seperti ini. Kita perlu memikirkan jauh ke depan, PR-nya daripada pemimpin yang akan datang ini, bupati khususnya. Kalau ngomong Banyuwangi ini bagaimana nanti Banyuwangi 5-10 tahun ke depan. Apakah Banyuwangi ini juga akan masih eksis seperti ini? Apakah justru nanti mengalami kemunduran segala macam? Nah ini harus ada kiat-kiat yang gitu dong dari kedua calon ini begitu. Kalau yang dilanjutkan tadi mungkin sudah jelas tinggal nambahi aja lah, gitu ya. Tapi yang ini yang belum. Saya nggak ngomong pasangan yang nomor ini enggak, kedua pasangan ini begitu loh. Kita ini kan masyarakat, kita muak sudah dengan janji-janji palsu gitu begitu loh. Karena apa? Fenomenanya yang sekarang di sektor pariwisata, kalau kita ngomong sektor hotel dan restoran, banyak. Perjelas saja sekarang, masa sih bupati itu tidak bisa bukan intervensi ya? Bupati ini kan pimpinan tertinggi di daerah, begitu. Pembantunya SKPD itu.
ketika terkait kita melakukan usaha, jangan yang cuma katakanlah ada angpaunya aja, mereka akan diberi privilege, fasilitas yang bagus terkait perizinan segala macam. Ya. Hal yang ringan aja, mengurus izin yang ringan, sebetulnya nggak perlu berdele-dele kan. Ini yang masih terjadi di Banyuwangi. Nah, saya belum dengar kedua calon ini ada apa? Kemudahan, kecepatan. Kemudahan itu ada statement yang nanti saya kalau jadi perizinan kalau bisa 1 menit ngapain 1 jam, itu saya cuma jempol, saya milih dong gitu. Iya, gitu loh. sama. Ya pilih juga. Tapi kalau nggak ada kejelasan seperti itu, ya kita ini karena berusaha di Banyuwangi, kita harus mengikuti regulasi itu. Tapi yang intinya satu kata, berilah kami ini kemudahan, kenyamanan dalam menjalankan usaha, sehingga kita ngitung-ngitung break even point kita itu jelas gitu. Ya. Sebagai pelaku usaha kita investasi di sini. Iya. Nah, kemudian kalau ngomong terkait pariwisata, hotel segala macam, kuncinya K3 kok. Kesesuaian, kesan, kembali. Tanpa itu jangan berharap. Kalau homestay, Pak? Ini sebenarnya presenter homestay. Iya, ini fenomena yang lagi hangat diperbincangkan. Yang dulu yang mau melanjutkan ini, melanjutkan tadi, ada waktu era yang dulu, saya sebut aja eranya Pak Anas, ada semua destinasi, semua SKPD, semua dinas adalah dinas pariwisata. Iya, betul. Kemudian di era Bu Ipu ada UMKM naik kelas. Ya, kemudian ada lagi program lagi. Homestay naik kelas. Nah, saya bingung ini. Kelasnya naiknya dinaikkan kelas apa, berapa Pak? gitu Iya, loh. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, apa kelas 6 begitu. Ini bingung. Kalau ngomong kita homestay naik kelas, homestay ini ada di aturannya di situ bahwa homestay ini adalah sharing room di situ. Gitu loh. Nah, jangan berkedok cuma melindungi, ini khusus untuk orang lokal aja, boleh investasi di homestay gitu. Tapi kalau yang di luar tidak boleh, harus di hotel begitu ya. Tapi ini kan harus ada tatanan yang jelas. Definisinya jelas. Supaya tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi kerancuan, tidak terjadi cemburu sosial begitu. Kalau cuma adanya begitu, ngapain aja? Kita nggak perlu bikin hotel bintang sekian-sekian. Kita bikin homestay, fasilitasnya bagus, ditata ini laku kan? Iya. Nah, ini sebetulnya panjang NTV. Mungkin saya kasih saran NTV Mas ya. Ini dialog nasional ini tidak cukup 1 jam sebetulnya. Tambah lagi. Bilang ke pimpinannya atau mungkin. Ya. Jadi, bilang lagi. Ya. Terima kasih Pak Sam. Kita ke Pak Sejul 1 menit Pak. Gimana harapan Bapak untuk pemerintah yang datang? Ya harapan saya ya siapapun yang jadi ya. Kalau kemarin teman-teman mungkin nggak tahu visi misinya. Saya sebagian tahu karena debat pertama saya lihat. Oh berarti tim sukses itu? Bukan, karena ditayangkan di live di GTV. Di live Pak. Di live. Radio saya selalu mengikuti itu ya. Semoga nanti hal-hal yang baik nanti di Banyuwangi monggo. Misalkan kita jangan malu-malu lah mengambil program atau konsep orang lain, tapi itu sudah bagus. Iya. Jangan perlu buat branding baru yang nggak jelas. Iya. Misalkan kita fokus di nanti pengembangan pariwisata atau pendidikan, kita fokus, jangan malu-malu mengakui keberhasilan orang lain. Ini kan enggak, kadang-kadang banyak teori, ya, hanya namanya berubah, tapi pelayanannya malah justru jelek gitu loh. Inilah hal-hal seperti ini dihindari menurut saya ya. Baik. Nggak perlu buat branding. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Zainal. Demikian dialog nasional kita, banyak sekali yang sudah dibahas, harapan dari semua Bapak pelaku wisata ini bahwa mereka hanya menunggu kepastian dari semua hal yang mereka tangani. Dan untuk Banyuwangi yang lebih baik, semoga siapapun yang terpilih, 01 atau 02, pastikan yang terbaik untuk Banyuwangi. Saya Luki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.